Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Bapak Hurri Suhendri MPD selaku dosen mata kuliah seminar praskripsi dan teman-teman S7C yang berbahagia. Sebelum berlangsungnya presentasi saya pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cut Putri Sabella dengan nomor pokok mahasiswa 2019-13500-621 akan mempresentasikan mengenai seminar proposal yang saya rancang sendiri yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar kelas 8 SMP Budi Mulya Ciledug. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indah Prasta PGRI. Baik, saya akan membahas 3 bagian pada proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, yang kedua bab 2 mengenai tinjauan pustaka, dan yang ketiga bab 3 mengenai metode penelitian. Pada bab 1, pendahuluan terdapat latar belakang. Pendidikan adalah sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya, sehingga akan meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih baik. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, karena matematika berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Mempelajari matematika begitu penting, dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memahami konsep matematika juga dapat melatih berpikir logis, praktis, dan kritis. Bangun ruang sisi datar adalah salah satu mata pelajaran matematika yang dipelajari di kelas 8. Pada materi bangun ruang sisi datar membahas gambar, angka, dan huruf yang bergabung dalam satu kalimat. Dari ulasan tersebut, saya selaku peneliti sangat amat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar kelas 8 di SMP Budi Mulya Ciledug. Rumusan masalah. Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 SMP Budi Mulya Ciledug. Kenapa demikian? Karena tentu akan terdapat banyak angka, huruf, dan gambar dalam suatu soal. Hal tersebut yang membuat siswa kesulitan dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal yang ada. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematika dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 di SMP Budi Mulya. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Saya memecah menjadi 2 bagian manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana secara umum manfaat dari hasil penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 SMP dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis pun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didiknya. Dan bagi peserta didik, penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi acuan untuk menemukan metode belajar yang tepat. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya kita masuk ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka terbagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Pengertian dari pembelajaran matematika yaitu pembelajaran merupakan perpaduan dari 2 aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Matematika itu sendiri memiliki pengertian merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, sarana berpikir, keumpulan sistem, struktur, dan alat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar yang terjadi antara guru dengan siswa dalam membahas suatu materi matematika yang salah satu aspeknya adalah pemahaman konsep matematika hingga meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Tujuan pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Untuk tujuan tersebut terbagi menjadi 4 bagian atau 4 tujuan. Di antaranya, 1. Memahami konsep matematika merupakan kompetisi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep. Yang kedua, memiliki tujuan untuk komunikasikan dalam menyusun bukti matematika dengan kalimat, simbol, dan media lain untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan yang ketiga, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan dan percaya diri. Yang keempat atau tujuan yang terakhir yaitu melakukan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Kecakapan atau kemampuan-kemampuan tersebut saling terkaitan erat yang satu dan memperkuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa siswa dapat memahami konsep matematika dan dapat menyelesaikan masalah dan dapat mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang C yaitu karakter siswa kelas 8 SMP. Siswa MTS atau SMP yang dijadikan subjek penelitian penulis termasuk dalam golongan masa remaja awal. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran di sekolah perlu dipertimbangkan sesuai dengan masalah perkembangan remaja. Begitu juga dalam penyusunan media pembelajaran, media yang akan disusun disesuaikan oleh karakter siswa. Yang kedua yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika. Pada kemampuan pemahaman konsep matematika terdapat pengertian kemampuan pemahaman konsep matematika itu sendiri. Yaitu peserta didik dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika jika peserta didik memiliki kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak yang ditunjukkan oleh siswa yang memahami definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan inti dari matematika dan kemampuan dalam memilih prosedur tepat dalam menyelesaikan masalah. Terdapat pula indikator kemampuan pemahaman konsep matematika. Indikator-indikator pemahaman konsep menurut Wardani 2008 yaitu 1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. 3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Indikator-indikator pemahaman konsep menurut Jihad dan Harris 2010 yaitu menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk referensi materis, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, menggunakan manfaat dan memilih prosedur atau
tertentu dan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Yang B yaitu penelitian relevan. Saya mengambil penelitian relevan yaitu dari Ana Istiani dan Hidayatullah 2017 dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar. Yang kedua, saya mengambil dari Risna Tianingrum dan Hanifah Nurus Sopiani 2017 dengan judul Penelitian Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar. Dan yang ketiga, Nuraini Maimunah dan Yenita Roza 2019 dengan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 8 SMPN 1 Rambah C Samo pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar. Bab 3 yaitu metode penelitian. Terdapat waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Budi Mulya Celduk pada kelas 8 semester genap tahun ajaran 2022-2023. Sedangkan peneliti memilih lokasi tersebut karena dianggap perlu mendeskripsikan bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Budi Mulya tahun ajaran 2002-2023. Hal tersebut ditinjau dari studi kasus pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui dialog dengan salah satu guru matematika yang mendedikasi terkait kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi bangun ruang sisi datar. Ternyata masih kurang optimal. Selain itu, belum pernah ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada materi bangun ruang sisi datar di SMP Budi Mulya pada kelas 8. B. Subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 8 di SMP Budi Mulya pada tahun ajaran 2022-2023. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 5 orang dan 1 guru matematika sebagai narasumber. Sampel diambil dari subjek penelitian dengan teknik purposive sampling. C. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan sumber data. Sumber data menurut Loveland dalam Molang 2013 157, data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. D. Instrumen penelitian. Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 8 SMP Budi Mulya, instrumen yang digunakan yaitu berupa soal-soal uraian atau soal-soal cerita yang akan diberikan untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa tersebut. Baik, sekian penjelasan atau presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar kelas 8 di SMP Budi Mulya Celduk. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.